Kota Bandung adalah salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa. Sebagai tempat bermukim bagi sekitar 2,5 juta jiwa, kemacetan di jalanan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kendaraan pribadi seperti mobil dan motor masih menjadi moda transportasi utama bagi sebagian besar warga Kota Bandung. BPS Kota Bandung pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat 1.724.494 kendaraan bermotor yang mengaspal di kota ini. Banyaknya warga Bandung yang masih mengandalkan kendaraan pribadi sebagai alat transportasi mereka sehari-hari tentu menuntut kemampuan yang baik di dalam berlalu lintas. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan benar menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Pada tahun 2019, terdapat 579 kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung. Kecelakaan tersebut menewaskan 159 orang. Jumlah ini tentu saja bukan hanya sekedar angka belaka, akan tetapi terdapat nyawa orang yang dikasihi keluarganya yang melayang begitu saja akibat kecelakaan. Salah satu hal yang hendaknya menjadi perhatian kita bersama adalah kesadaran berlalu lintas yang baik dan benar. Berdasarkan data BPS pada 2021, pelanggaran lalu lintas di Bandung didominasi oleh usia 17 tahun ke bawah yang mencapai 758.906. Untuk usia 17 sampai 27 tahun mencapai 16.424 dan usia 28 sampai 50 tahun mencapai 381 pelanggaran. Dari data ini saja kita bisa melihat betapa rendahnya kedisiplinan masyarakat pengguna jalan. Ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas adalah cerminan dari rendahnya antusiasme masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Padahal aturan dalam berlalu lintas diciptakan bukan semata untuk kepentingan penegak hukum, tetapi pada praksisnya, aturan ini dibuat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Masyarakat menganggap bahwa disiplin dalam berlalu lintas tidak akan menguntungkan dirinya. Banyak orang juga cenderung bersikap apatis pada peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Oleh orang-orang ini, aturan hanya dianggap sebagai penghambat dalam aktivitasnya. Maka perlu disadari bersama bahwa perkara kesadaran yang baik dan benar dalam berlalu lintas adalah hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Dengan demikian, kita telah ikut ambil bagian sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Smart and good citizenship. Hal ini idealnya menjadi budaya kita sehari-hari. Banyaknya kecelakaan dan pelanggaran mungkin disebabkan karena peraturan hanya dimengerti saja, tetapi belum dihargai dan dilaksanakan. Video ini hendak melihat fenomena masyarakat Kota Bandung yang sehari-hari beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor sembari melihat sejauh mana orang-orang telah memiliki kesadaran yang baik dan benar akan berlalu lintas. Saya Sandi, asal dari Bandung, Waluya Indah. Saya sebagai driver ojol, Grab. Nama Aida, kesibukan kuliah. Ya, saya Yohanes Sutiasno, karyawan swasta. Halo, nama saya Mato, profesi sementara driver. Halo, nama saya Johan Wahyudi, panggilan ya biasa Yudi, asli. Lahir di Citepus, Bandung, pindah di Soreang, Gading Tutuka, komplek Gading Tutuka.
kayaknya taat-taat aja sih, taat pakai helm dengan benar juga. Kalau lampu merah aku berhenti, tapi kadang kalau misalnya aku agak buru-buru terus aku ngelihat nggak ada orang, terus aku ngelihat ada orang yang juga jalan gitu aku jalan aja kalau di lampu merah. Tentunya saya taat ya, taat lalu lintas, dan saya juga menaati semuanya seperti pakai helm, beratribut yang lengkap kayak jaket, sepatu dan lain-lain. Karena menurut saya kalau misalnya atributnya lengkap lebih bagus juga gitu, lebih aman. Saya upayakan untuk setaat mungkin karena itu penting bukan untuk orang lain juga, tapi terutama untuk kita sendiri. Helm, jaket, bahkan sarung tangan juga sering pakai, terus STNK, SIM semuanya lengkap ada. Yang sering kelupaan tuh SIM, karena SIM suka masuk di dompet, nah dompetnya nggak kebawa. Kalau STNK saya tempel di kunci, jadi selalu kebawa. Sampai sekarang ini alhamdulillah mentaati segala aturan lalu lintas, baik pakai helm maupun lampu-lampu lalu lintas ditaati sampai sekarang. Alhamdulillah selama ini saya selalu mengikuti pemerintah yang sudah ada. Yang pertama dari pendidikan sekolah, yang kedua di jalan Pak. Dari internet. Kalau dari tempat lain enggak, kayak dari internet. Melalui teman atau melaluinya kesadaran diri sendiri aja mentaati aturan, kan udah ada pemerintah, anjuran pemerintah yang harus pakai helm atau lalu lintas jangan melanggar lalu lintas pas lampu merah gitu. Dari orang tua kayaknya, maksudnya kan kalau kita pergi sama orang tua gitu, kita perhatiin terus juga dikasih tahu gitu. Ada sih banyak, termasuk salah satu jalan banyak yang macet ketika musim hujan. Terkadang kan ada orang-orang yang tidak menaati peraturan lalu lintas gitu. Ketika lampu merah, saya beberapa kali ada orang yang menerobos gitu. Kalau kurang menyenangkan nggak terlalu sering, dan cuma yang kalau nggak menyenangkan itu kalau pas becek itu sering keciprat yang lain. Yang pertama itu karena desain motor itu kan, kalau motor sekarang itu kan di belakangnya itu kena cipratan kan, dan itu nggak disadari oleh kita semua. Kalau zaman dulu kan motor itu kaburnya itu sampai belakang jadi aman. Kalau sekarang nggak, motor itu semua kalau kita di belakangnya, kalau jalannya basah pasti kena cipratan. Itu pertama. Kedua, kalau ada genangan yang dari arah rawan itu sembarangan aja jadi kita kena, padahal kami sudah gini-gini supaya pelan gitu maksudnya, tapi tetap aja Macet, ugal-ugalan iya sih. Terus kalau banyak truk gitu, itu tidak menyenangkannya karena serem. Terjatuh akibat kelalaian berkendara, ngantuk kurang tidur. Pesan dari saya buat semua pengendara motor ya, taati lalu lintas gitu, karena menaati itu buat kita aman juga gitu. Kalau misalnya kita gak menaati, nanti resikonya kecelakaan, baik kecelakaan untuk kita atau orang lain ya kan. Jadi lebih safety, lebih bagus ya. Paling kita harus taatin peraturan karena itu untuk kepentingan bersama, selain untuk keselamatan sendiri sama etikanya aja. Jadi saling pengertian. Kalau misalkan ya kita memang butuh cepat, kita butuh lancar, tapi mungkin orang lain juga ada yang lebih membutuhkan. Itu aja kalau saya. Pesan untuk sama pengendara, patuhi peraturan lalu lintas supaya semuanya aman dan jangan terlalu ngebut. Pokoknya patuhi peraturan aja sih kayaknya, harusnya biar aman semuanya. Yang pertama utamakan keselamatan daripada kecepatan. Nama saya Bribka Prasetyo Sembiring, kantor saya Polsek Lengkong. Jadi
sebelum berlakunya e-tilang, untuk jumlah pelanggaran yang ditemui tiap hari itu bervariasi. Tapi pasti dalam satu hari itu ada aja yang melakukan pelanggaran. Khususnya untuk sekarang, di mana kebijakan Kapolri harus menggunakan e-tilang, bisa dilihat sendiri, jumlah pelanggaran itu meningkat drastis. Karena orang-orang berpikiran bahwasanya tidak semua titik perempatan itu dilengkapi dengan CCTV itu sendiri. Bapak-bapak juga bisa lihat sekarang banyak yang nggak pada pakai plat nomor depan belakang, yang nggak pakai helm juga lebih banyak dibanding dengan sebelum diberlakukannya e-tilang itu sendiri. Paling sering ditemui karena ini perempatan ya, paling sering pelanggaran lampu merah dan tidak menggunakan helm. Sistemnya tuh difoto pelanggarannya, dilihat dari plat nomor yang tertera pada kendaraan itu. Nanti dari Polda Jabar, dari bagian etle-nya itu nanti dikirim surat yang disertakan dengan foto dari pelanggaran itu. Dalam jangka waktu 2 minggu setelah dikirim surat, itu harus langsung datang ke bagian etle di Polda untuk konfirmasi. Kalau misalkan lebih dari 2 minggu tidak konfirmasi, arahnya itu nanti STNK-nya bakal diblokir, arahnya seperti itu. Tapi untuk penerapan lebih jelasnya nanti sesuai, ini masih proses ya, karena kan masih menyesuaikan dengan situasi. Sebetulnya kalau etle itu bagus, namanya juga program pemerintah. Tapi kan kita masih negara berkembang, otomatis tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang. Etle bisa diterapkan boleh, tapi tilang manual pun tetap harus diterapkan. Kenapa? Karena ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh etle itu sendiri. Dan untuk yang lebih jelasnya, tidak semua perempatan itu dilengkapi dengan etle. Karena untuk biaya pemasangan etle itu rata-rata di atas 1 miliar, otomatis tidak bisa langsung untuk penerapan karena terkendala biaya. Sebenarnya kalau misalkan dari media sosial, himbauan-himbauan udah jelas ya. Cuma sekarang kembali lagi kesadaran masyarakatnya. Emang pelanggaran sengaja atau tidak? Apa iya sih ada yang sengaja melanggar, kan kayaknya nggak bagus ya. Tapi emang seperti itu sekarang kondisinya. Banyak pelanggar-pelanggar yang nakal, yang memanfaatkan situasi etle gitu sih. Yang pasti kesadaran itu kan harus dari diri sendiri ya. Jangan takut ditilang polisi, itu salah. Takutnya kalau kita melanggar, dampak dari pelanggaran itu takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan, itu fatal. Jadi mulailah dari diri sendiri. Ya, kita kesadaran untuk berlalu lintas yang baik, gunakan helm, taati peraturan yang ada, taati rambu-rambu yang ada, insya Allah kita selamat di perjalanan. Kesalahan-kesalahan dalam berkendara. Berkendara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Menelpon ketika berkendara. Membawa penumpang melebihi batas. Tidak menggunakan helm. Jangan ditiru ya teman-teman. Salah satu aturan praksis di jalan ketika berkendara. Menyalakan lampu utama di siang maupun malam hari, serta lampu sein ketika berbelok. Simulasi persiapan berkendara yang baik dan benar. 1. Menggunakan sepatu. 2. Menggunakan jaket. 3.
3. Membawa SIM. 4. Membawa STNK. 5. Menggunakan helm. Tambahan, jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Selamat berkendara. ，People